Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 26 Juli 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Anna dan Santo Yohakim. Keduanya adalah orang tua Bunda Maria. Dua orang ini dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang amat setia menjalankan kewajiban keagamaan dan hukum, serta sangat mengasihi Allah. Mereka berdua layak di hadapan Allah untuk ikut serta ambil bagian dalam karya keselamatan. Diceritakan dari buku-buku kuno, nama Santa Anna sangatlah harum. Sejak perkawinannya dengan Yohakim, cukup lama menantikan kehadiran seorang anak. Namun Anna tidak bosan, tidak jemu untuk memohon kepada Allah. Dan akhirnya di masa tuanya Allah mengabulkan doa Anna. Allah berjanji akan menganugerahkan seorang anak yang nanti akan dipersembahkan kembali kepada Allah. Ketika saatnya tiba, malaikat menyampaikan warta sukacita kepada Santa Anna. Doa ibu dilahirkan dan ibu akan melahirkan seorang perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi dunia. Dan ketika waktunya lahir, anak itu diberi nama Maryam. Mereka berdua sangat bersukacita, dan memang benar akhirnya Maria dipilih Allah untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan, menjadi ibu penebus. Kita bersyukur atas kedua orang kudus ini yang dipilih Allah untuk ambil bagian dalam karya keselamatan lewat putranya Bunda Maria yang menjadi ibu penebus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas orang kudus ini yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Dalam bacaan Ekaristi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak, digambarkan bagaimana nama orang-orang kudus akan hidup selama-lamanya, dikenang turun-temurun, sehingga keturunan mereka akan bisa mengerti apa yang perlu bagi mereka
di hadapan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan banyak nabi, banyak raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Itu artinya kepada kita diberikan pengertian yang lebih daripada orang bijak dan pandai. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah memilih kita atau memilih manusia bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, tapi Allah memilih orang yang setia. Siapa mereka? Siapapun juga yang setia kepada kehendak dan sabda Allah. Apakah orang hebat atau tidak? Apakah orang pandai atau tidak? Apakah orang berkuasa apa tidak? Tapi yang paling penting adalah orang yang setia. Siapapun juga, kalau setia akan dipilih Allah menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Santa Ana dan Santo Yohakim, dua orang sederhana, namun setia melaksanakan hukum-hukum lama, taat kepada aturan, setia kepada Allah atau Yahweh. Meskipun mereka sudah lanjut usia, akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Santa Maria. Yang kita tahu, Maria punya peran penting dalam sejarah keselamatan. Kesetiaan lebih utama daripada yang lain-lain. Karena kesetiaan mengandaikan kita untuk meninggalkan apa-apa yang membuat kita mengandalkan kekuatan sendiri. Pendek kata, meninggalkan ego. Dengan demikian pula, maka kita akan semakin mampu untuk mengerti kehendak Allah. Sekalipun orang-orang sederhana, orang kecil, orang tidak diperhitungkan, kalau kita setia kepada kehendak Allah, pasti akan ada jalan keluar. Kalau Bunda Maria memiliki sikap atau pribadi yang luar biasa, rendah hati, menyerah kepada kehendak Allah, sudah bisa dipastikan itu adalah warisan dari Santa Ana dan Santo Yohakim, orang tua Bunda Maria. Tidaklah berlebihan untuk melihat Santa Ana dan Santo Yohakim dari pribadi Bunda Maria yang rendah hati dan hanya melaksanakan kehendak Allah. Itu pasti juga yang diajarkan dan dihidupi oleh Santa Ana dan Santo Yohakim. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan merahmat Tuhan agar semangat itu dan semangat kita di dalam melaksanakan kehendak Allah. Semoga semangat yang sama menjadi semangat kita, agar kita pun semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan kedua orang kudus ini.
Semoga kesederhanaan dan kesetiaan menjadi bagian dari hidup kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Semoga kita tidak ragu-ragu, tidak berkecil hati, karena orang-orang yang seperti Santa Ana, Santo Yoakim, dan Bunda Maria dipilih menjadi perpanjangan tangan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan orang kudus-Mu, Santo Yoakim dan Santa Ana, yang akhirnya berperan penting dalam karya keselamatan melalui putranya Bunda Maria yang diangkat menjadi ibu penebus. Semoga semangat kesederhanaan, semangat kesetiaan menjadi semangat kami dalam mengikuti Engkau sendiri. Kuatkan kami agar kami mengedepankan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Singkirkan ego-ego kami dan bantu kami untuk menyerah pada kehendak-Mu dengan mengutamakan kehendak-Mu di atas segala-galanya. Biarlah akhirnya hidup dan karya-karya kami merupakan perwujudan dari kehendak-Mu sendiri. Dan semoga akhirnya banyak orang sungguh berani meninggalkan ego-ego mereka, mendengarkan kehendak-Mu, merenungkan dan melaksanakannya. Biarlah akhirnya kami semua hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan rawat kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dari soal ekonomi, Engkau bantulah sesamanya, agar mereka tetap merasakan kasih setia-Mu dan tetap beriman kepada-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap menghimbau, mengingatkan, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, dari kerumunan. Poster kedua, pola hidup yang sehat, agar kita benar-benar terjaga dari segala mara bahaya. Saya mengucapkan syukur atas partisipasi panjenengan dalam hidup menggereja, dan masih diundang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Pelan tapi pasti, itulah yang boleh kita hidupi. Sudah beberapa orang ikut ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita dengan beberapa kursi LCD, dan masih tunggu yang lainnya. Harapannya segera terisi dan dengan sempurna bisa digunakan. Untuk itu silakan menghubungi panitia di PPH atau saya. Semoga dengan demikian kegiatan-kegiatan pastoral kita bisa segera kita mulai dengan baik. Saya mengingatkan hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Juli kita akan mengadakan Ekaristi Pisah Sambut
dari Romo Danar akan kita lepas dan kita terima Romo Purna. Khusus hari Sabtu tanggal 29 setelah Ekaristi akan diadakan perayaan sederhana melepas Romo Danar, menerima Romo Purna. Umat diundang untuk hadir, ikut bersuka cita dan berdinamika di dalam acara itu. Semoga kita sungguh-sungguh mampu untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga tidak ada perpisahan, tetapi yang ada hanya sementara berpindah. Tanggal 29 sekitar pukul 12 atau jam 1 akan datang Romo Purna di paroki kita. Panjenengan yang ada waktu longgar, saya akan ikut menyambut Romo Purna. Dan tanggal 1 sekitar jam 5 sampai setengah 6 Romo Danar akan kita hantar untuk mendapatkan tugas perurusan yang baru. Kalau mau menguntapkan bisa datang tanggal 1 sore sebelum Romo Danar berangkat ke tempat tugas yang baru. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.